Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filiana Maulidi dengan NIM 120701021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi presentasi saya untuk mata kuliah teori modul di subbab 7.4 yakni mengenai many components. Baik, langsung saja. Ini ada beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yakni mengenai yang pertama ini ada review, karena nanti kurang lebih materi mengenai many components ini akan kembali mengulas materi mengenai internal direct sum yang mungkin sudah dijelaskan pada subbab 7.1 sebelumnya. Kemudian ada juga untuk yang kedua ini langsung ke materi inti. Kemudian yang ketiga ada proposisi-proposisi pendukung yang turut mendukung juga materi atau pembahasan ini. Dan yang keempat atau terakhir adalah contoh. Langsung saja kita pada yang subbab pertama mengenai review. Jadi di sini kita akan merecall tentang internal direct sum atau penjumlahan langsung internal. Misalkan kita mempunyai sebuah ring R dengan M-nya ini adalah sebuah modul. Dan misalkan juga kita punya suatu submodul yang merupakan submodul dari ring R dari modul kiri M atas ring R. Artinya adalah submodul-submodul L1 sampai LK ini adalah submodul-submodul dari modul kiri M atas ring R ini. Gitu. Nah, maka kita mengatakan M ini sebagai internal direct sum apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, apabila penjumlahan semua submodul-submodulnya ini akan sama dengan M. Jadi jika kita jumlahkan setiap submodul yang ada pada modul M, itu hasilnya akan menghasilkan modul M itu sendiri, gitu. Dan untuk jumlah K-nya ini sendiri, K itu menunjukkan jumlah jumlah submodul ya. Jadi K-nya ini bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1, bahkan bisa kita sebut banyak gitu ya submodulnya. Tidak dibatasi berapa. Itu untuk syarat yang pertama. Dan untuk syarat yang kedua, yakni di sini misalkan kita ingin mengiriskan suatu submodul dengan submodul lain gitu. Jadi suatu submodul kita ambil sembarang untuk I-nya ini dari 1 sampai K. Kita iriskan dengan penjumlahan semua submodul lain kecuali modul LI itu, kecuali submodul LI itu. Dan hasilnya adalah harus 0 gitu. Jadi misalkan kita ambil LI-nya ini adalah L1. Nah, maka irisannya itu adalah misalkan kita punya submodul-submodul dengan L1, L2, L3 dan yang akan kita iriskan ini misalkan L1 gitu. Berarti irisannya itu kan L1 diiriskan dengan L2 plus L3. Nah, hasilnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, begitupun jika kita ingin mengiriskan untuk I-nya ini sama dengan 2 gitu atau I-nya sama dengan 3 gitu. Jadi intinya apapun submodul yang kita ambil untuk di posisi si LI ini gitu, jika kita iriskan dengan penjumlahan submodul lain selain submodul LI itu sendiri, hasilnya haruslah 0. Dan jika M ini atau modul ini memenuhi dua kriteria tersebut, kita dapat mengatakan bahwa M atau modul M ini internal direct sum dari L1 sampai dengan LK. Dengan L1 sampai LK-nya adalah submodul yang dimiliki oleh modul M itu sendiri. Seperti itu. Dan itu untuk review mengenai internal direct sum. Kemudian di sini ada materi inti. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, materi kali ini akan membahas tentang many components atau komponen atau banyak komponen gitu ya. Jadi langsung saja. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang komponen dan juga komplement gitu. Nanti akan berkaitan satu sama lain tentang komponen dan juga komplement ini. Adapun yang akan pertama saya bahas adalah tentang komponen. Komponen ini biasa juga disebut sebagai summand gitu ya, dari modul M. Dan berdasarkan uraian sebelumnya, maka kita dapat mengatakan bahwa submodul LI dengan I-nya ini adalah dari 1 sampai K adalah komponen dari modul M. Nah, jumlah komponen ini bisa lebih dari 1 ya, karena ini tergantung dari jumlah submodul ini ada berapa gitu. Sebanyak K mungkin, atau K ini kan asalkan bilangan bulat gitu ya, jadi jumlah komponennya tidak dibatasi berapa gitu. Jadi asalkan memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya, maka dapat kita katakan sebagai komponen dari suatu modul gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan komplement? Jadi komplement dari misalkan kita ambil suatu submodul gitu ya, kita katakan saja LI, dan dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi misalkan kita akan mencari komplement dari submodul LI. Nah, maka komplement dari submodul LI ini adalah
penjumlahan semua submodul kecuali si LI itu sendiri gitu. Kalau dari penjumlahan ini dapat kita lihat ya teman-teman, kalau di sini tuh kan L1, L2 seterusnya sampai dengan LK. Nah, yang di tengah ini tuh kan biasanya kalau secara apa ya? Secara deret itu kan L biasanya gitu, LI minus 1 ditambah LI ditambah LI plus 1. Sedangkan di sini LI-nya nggak masuk gitu. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ekspresi ini tuh penjumlahan dari semua submodul yang ada kecuali modul yang akan dikomplemenkan atau LI. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalkan kita ingat lagi konsep komplement dalam suatu himpunan gitu ya. Misalkan kita punya suatu himpunan semesta S dan di dalamnya misalkan misalkan kita punya himpunan semesta S gitu ya. Ini S dan di dalamnya itu ada himpunan misalkan A gitu. Nah, berarti kalau misalkan komplement dari A itu kan dia komplement dari A ini berarti semua submodul S dikurangi dengan komponen dari himpunan S dikurangi dengan himpunan A gitu. Jadi ibaratnya kita mengambil semua himpunan di sini dikurangi si A gitu. Nah, begitupun dengan konsep modul. Jadi jika kita ingin mengkomplementkan suatu submodul, maka kita menjumlahkan semua submodul yang ada kecuali submodul yang akan dikomplementkan. Biasanya dilambangkan dengan topi gitu ya. Nah, urutan dari penjumlahan di atas tidak diperhatikan. Jadi kalau misalkan kita punya submodul S1, L2, L3, misalkan kita ingin mengkomplementkan submodul L1 gitu. Berarti kan penjumlahannya itu L2 plus L3 ya, sisa dari si L1 gitu. Nah, kalau misalkan ditulis sebagai L3 plus L2 itu juga tidak masalah gitu, karena asalkan semua submodul yang harus dijumlahkannya terdata, mau tidak berurut atau diurutkan juga sesuai indeks, tidak masalah gitu untuk penjumlahan ini. Seperti itu. Dan ini ada kasus-kasus khusus, jadi bisa nggak sih kalau misalkan nilai K-nya ini 0 gitu. Berarti kan seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau K itu dia menunjukkan jumlah submodul dari modul M gitu. Dimana LK berarti kalau misalkan K-nya 0, dia hanya mempunyai satu submodul, yakni submodul 0 gitu. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa nilai K ini bisa bernilai 0, yang kita sebut sebagai kasus trivial gitu ya. Dan di mana modul M ini haruslah modul 0 karena hanya memiliki submodul 0 itu sendiri. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika K ini adalah sama dengan 0, maka LK atau submodulnya ini hanya 1 gitu. Berarti submodulnya ini hanya 0 gitu. Nah, karena submodulnya hanya 0, otomatis si nilai M-nya ini sendiri juga harus 0 gitu. Karena dia tidak punya submodul lain selain submodul 0 itu sendiri begitu. Nah, berikut ini ada pembuktian sifat internal direct sum dari modul 0 gitu ya. Jadi misalkan kita punya M ini adalah suatu modul 0 dengan submodul L sama dengan 0. Nah, maka dapat kita katakan bahwa submodul L ini karena sama dengan 0, maka dia harus sama dengan juga si modulnya gitu. Karena modulnya ini dia nggak punya anggota lain selain 0 itu sendiri. Dan karena hanya terdapat satu submodul yakni 0, maka irisan antar submodulnya bernilai 0 juga gitu. Karena dia nggak punya anggota lain di dalamnya gitu. Nah, maka hal ini terbukti internal direct sum gitu, sehingga komponen dari modul 0 ini adalah 0 gitu. Nah, kemudian ini ada kasus-kasus lain untuk beberapa nilai K. Jadi untuk K di sini yang pertama ada K sama dengan 1, berarti M sama dengan LK dan K-nya adalah 1, berarti M sama dengan L1 gitu. Dan di sini saya mengasumsikan bahwa L1 ini tidak sama dengan 0 gitu. Karena jika kita mengasumsikan L1 sama dengan 0, maka M sama dengan 0, dan ini sama saja dengan kasus yang sebelumnya gitu, dimana nilai K-nya adalah 0 dan M-nya itu akan menjadi modul 0 gitu. Berarti di sini dapat kita asumsikan bahwa si submodul L1-nya ini tidak sama dengan 0 gitu, selain 0. Kemudian untuk K2, dia berarti K-nya sama dengan 2. Nah, maka dapat kita katakan bahwa submodulnya ini ada 2 gitu, L1 dan L2. Nah, bagaimana membuktikan penjumlahan internal direct sum-nya gitu untuk dua submodul ini? Nah, ini kita bisa menggunakan apa yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Mungkin kalau tidak salah subbab 7.1 ya untuk dua submodul gitu. Jadi
misalkan kita punya dua submodul, kita lambangkan saja atau kita misalkan submodul L dan N gitu ya. Jadi kalau misalkan L plus N harus sama dengan modulnya itu sendiri atau M, dan jika L kita iriskan dengan N atau submodul L kita iriskan dengan N, hasilnya harus 0 gitu. Nah, maka jika memenuhi kondisi ini, kedua kondisi ini dapat dikatakan bahwa M ini adalah internal direct sum, seperti itu. Kemudian ini ada penjelasan-penjelasan lain gitu ya untuk bahasan ini. Jadi misalkan perhatikan bahwa M ini adalah internal direct sum dari L1 sampai dengan LK, dan nilai L1 sampai nilai ini atau ekspresi ini akan sama dengan M sama dengan LI. Untuk I-nya adalah dari 1 sampai dengan K, internal direct sum dengan komplement dari I gitu, untuk setiap I. Karena keduanya sama-sama menunjukkan penjumlahan elemen submodul yang menghasilkan modul M itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk ekspresi ini ya, ekspresi ini tuh kan dia otomatis yang pertama dia akan menghasilkan L1 ditambah seterusnya gitu ya sampai dengan LK sama dengan 0. Sama dengan M. Dan untuk yang kedua ini berarti dia kita mengiriskan sembarang submodul yang ada pada M. Setiap sembarang submodul kita iriskan dengan penjumlahan submodul lain gitu ya. Penjumlahan submodul lain L1 seterusnya sampai dengan untuk LI-1 ditambah LI plus 1 plus 1 seterusnya sampai dengan LK itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang ekspresi kedua ini, itu mungkin saya tidak akan mencoret-coretnya karena di sini ternyata kurang rapi gitu. Di sini dijelaskan saja. Jadi untuk ekspresi pertama kan dia berlaku hal seperti ini gitu. Nah, untuk ekspresi kedua dapat kita uraikan gitu ya. Untuk syarat yang pertama berarti dia LI ditambah LI komplement sama dengan M. Itu dimana kita ketahui bahwa LI ditambah LI komplement ini kan dia penjumlahan semua elemen kecuali LI. Itu berarti kita sama aja kayak menjumlahkan semua submodul yang ada itu, karena kita ambil LI di sini dan sisa dari LI ini itu kita jumlahkan gitu. Nah, berarti kan kita kayak menjumlahkan satu submodul dengan submodul lain selain submodul itu sendiri, dan itu akan menghasilkan si modul M gitu. Berarti ini sama aja kayak syarat yang pertama yang di sini. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan ekspresi ini ya dan kita hubungkan dengan syarat yang ini, jadi kita berarti sama dengan mengiriskan submodul LI dengan komplement dari submodul LI gitu, atau LI topi. Nah, LI topi ini sedangkan kita tahu juga gitu, LI topi ini adalah penjumlahan semua elemen semua submodul kecuali submodul LI gitu. Nah, ini kan sama aja kayak yang di sini ya gitu, kita mengiriskan LI dengan elemen lain, submodul lain pada M selain submodul LI gitu, dimana elemen selain submodul lain, submodul atau penjumlahan submodul lain kecuali submodul LI ini adalah LI topi atau komplement dari LI. Nah, hasilnya juga akan sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa kedua ekspresi ini saling berkaitan atau dapat dikatakan sama. Baik, kemudian ada bahasan selanjutnya mengenai salah satu contoh internal direct sum gitu ya. Jadi internal direct sum yang kita bahas pada bahasan itu kan internal direct sum untuk kasus dimana submodulnya ini banyak gitu ya, atau komponen ini banyak. Nah, salah satu contoh untuk kasus tersebut ini dapat kita temukan kasusnya itu pada modul bebas kiri bentuk baku RK gitu. Nah, jika kita ingat kembali, modul bebas itu adalah suatu modul M atas ring R gitu, dimana modulnya ini dia mempunyai basis gitu.
dan dimana RK-nya ini dia melambangkan untuk K-nya gitu ya, untuk K-nya ini dia melambangkan jumlah basisnya ada berapa gitu. Misalkan basisnya ada 2 berarti R pangkat 2, atau basisnya ada 3 elemennya berarti R pangkat 3 gitu. Nah, untuk setiap basisnya ini dapat kita tulis biasanya itu bisa dengan E atau dengan B gitu ya. Di sini dituliskan dengan B kecil, B1 sampai dengan BK dari modul bebas kiri R pangkat K. Nah, ini berlaku R pangkat K itu R dikali B1 itu internal direct sum sampai dengan RBK. Mengapa seperti ini? Karena jika kita ingat juga bahwa pada modul bebas gitu ya, pada modul bebas ini berlaku untuk modul RK ini, dia dapat dapat ditulis juga sebagai penjumlahan dari RB1 atau perkalian antara si R ini dengan basisnya gitu ya, dijumlahkan seterusnya sampai dengan R dikali basis yang ke K gitu. Seperti itu. Jadi karena penjumlahannya ini berlaku gitu dan dan hasilnya akan menghasilkan si modul RK itu sendiri, maka kita dapat katakan bahwa syarat pertama untuk internal direct sum-nya terpenuhi. Dan untuk syarat yang kedua berarti karena B1 dan BK ini dia B1 sampai dengan BK ini dia nilainya umumnya itu beda gitu, maka jika kita iriskan antar elemen di sini gitu dengan semua elemen di sini dengan elemen lain selain RB1, misalkan kita ambil RB1 gitu ya, berarti hasilnya akan 0 gitu. Dan maka syarat internal direct sum yang kedua itu terpenuhi. Maka dapat dikatakan atau terbukti bahwa si modul bebas RK ini adalah modul yang internal direct sum. Seperti itu. Nah, di sini juga ada proposisi pendukung. Di sini proposisinya ada 2 gitu ya. Yang misalkan kita punya sumodul dari L1 sampai dengan LK, dan sumodul ini adalah sumodul dari modul kiri M atas ring R. Nah, maka kedua pernyataan berikut adalah ekivalen. Yang pertama, kita tahu bahwa M ini adalah internal direct sum dari L1 sampai dengan LK. Nah, ini akan ekivalen dengan pernyataan yang kedua, yakni misalkan M-nya ini adalah M kecil adalah anggota dari modul M. Nah, maka terdapat elemen-elemen unik sebagai berikut, di mana L1 kecil itu adalah anggota dari L1 atau sumodul yang pertama. Begitu seterusnya sampai LK kecil adalah anggota dari sumodul ke K. Di mana jika kita jumlahkan elemen-elemen anggota dari tiap-tiap sumodul yang ada, itu akan menghasilkan si elemen M kecil, di mana M kecil ini adalah anggota dari modul M gitu. Kemudian setelah kita membahas tentang proposisi, di sini ada juga pembuktian dari proposisi tersebut. Yang pertama, di sini ada pembuktian, misalkan kita diberikan bukti 1, kedua gitu ya. Misalkan kita diberikan suatu modul suatu M, di mana M ini adalah anggota dari modul M. Nah, karena M ini adalah penjumlahan dari sumodul-sumodul yang ada, dari semua sumodul yang ada, atau karena di sini kita tulis sebagai M sama dengan L1 sampai dengan LK, di sini dapat kita tuliskan juga untuk lebih sederhana gitu ya, di mana LI, kita ambil LI-nya itu ya sembarang gitu, untuk LI-nya dari 1 sampai dengan K. Nah, berarti LI-nya ini kita jumlahkan dengan LI komplement gitu, karena LI komplement sama dengan sumodul lain, penjumlahan sumodul lain kecuali si LI itu sendiri. Jadi sama dengan akan menghasilkan si modul M itu, akan menghasilkan modul M pada akhirnya. Nah, karena kedua ekspresi ini berlaku, maka kita juga punya M ini M kecil gitu ya, yang tadi anggota modul M ini adalah penjumlahan dari L1 kecil ditambah seterusnya sampai dengan LK, di mana L1 kecil ini adalah anggota dari sumodul yang pertama. Begitu pun seterusnya sampai dengan LK kecil ini adalah anggota dari sumodul ke K. Atau dapat kita tulis sebagai berikut, di mana M ini, yang ini ya, ekspresi yang di atas ini dapat kita tulis sebagai berikut, di mana kita ambil sembarang I itu untuk sumodul LI ini, dengan I-nya adalah 1 sampai dengan K, kita jumlahkan dengan LI komplementnya gitu, atau LI kecil ditambah LI kecil komplement. Untuk setiap LI anggota dari sumodul ke I dan LI topi
anggota dari summodul I komplement gitu, summodul ke I komplement. Nah, sehingga untuk M, jika misalkan kita punya lagi suatu elemen gitu ya, elemen di sini kita lambangkan dengan aksen gitu. Misalkan kita punya M ini adalah penjumlahan dari L1 kecil aksen sampai dengan LK aksen, dimana L1 kecil aksen ini adalah anggota summodul pertama, dan seterusnya sampai dengan LK aksen itu adalah anggota summodul ke K. Jadi ada elemen lain gitu, kita misalkan dengan L1 aksen, dimana tadi kan hanya L1 sampai dengan LK, di sini kita misalkan lagi L1 aksen sampai dengan LK aksen, dimana L1 aksen dan LK aksen ini dia masih anggota dari summodul dari modul M gitu. Untuk L1 kecil aksennya adalah anggota dari summodul pertama, dan LK aksen adalah anggota dari summodul LK kecil aksen adalah anggota dari summodul ke K. Nah, maka si ekspresi yang ini, yang M bla 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 sampai LK aksen, itu dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, untuk lebih sederhana gitu ya. Jadi M sama dengan LI kecil aksen, untuk I-nya ini dari 1 sampai dengan K, dijumlahkan dengan komplement dari LI aksen gitu. Karena ini akan sama ya dengan yang ini gitu. Mungkin untuk konsep sebelumnya sudah kita bahas, di mana LI kecil aksen ini adalah anggota dari summodul ke I, dan LI dan komplement dari LI kecil aksen itu adalah anggota dari komplement summodul ke I komplement gitu. Nah, maka kita akan dapat menyamadenggankan gitu ya si M di sini dengan M di sini, dan karena M di sini adalah LI kecil ditambah komplement dari LI, dan yang di sini adalah LI aksen ditambah LI aksen topi. Jika kita jumlahkan dan dipindah ruas gitu, kita kumpulkan mana yang merupakan komplement dan mana yang bukan, hasilnya adalah 0 seperti itu. Maka terbukti bahwa L1 sampai dengan LK, maksud saya L1 kecil sampai dengan LK kecil bersifat unik dengan ditentukan oleh nilai M. Atau di sini ada penjelasan lebih singkatnya ya. Misalkan kita punya M sama dengan LI kecil ditambah komplement dari LI kecil. Untuk LI kecil ini adalah anggota summodul ke I, dan LI topi ini adalah anggota dari komplement dari summodul ke I. Dan misalkan kita punya lagi elemen M, dimana untuk kali ini M-nya ini didefinisikan sebagai LI kecil aksen ditambah LI aksen topi atau komplement dari LI aksen untuk syarat sebagai berikut. Nah, maka jika kita sama dengankan gitu ya, M sama dengan M, dan berlaku seperti ini, M yang sebelah sini dari sini, dan M yang sebelah sini, yang ruas kanan dari sebelah sini, lalu kita pindah-pindah ruas gitu, jadi kita satukan mana yang merupakan komplement dan mana yang bukan komplement. Yang komplement itu kan ditandai dengan topi ya, berarti kita pisahkan, dan yang bukan komplement kita pisahkan juga, kita satukan gitu. Berarti seperti ini hasilnya. Hasilnya adalah 0. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada kasus ini, di mana nilai LI kecil sama dengan LI aksen seperti itu. Nah, kemudian ini untuk bukti yang arah sebaliknya. Jadi misalkan dengan adanya elemen L1 kecil sampai dengan LK kecil, di mana untuk M dan M ini sendiri adalah anggota dari modul M, ini adalah penjumlahan dari L1 kecil ditambah seterusnya sampai dengan LK kecil untuk setiap M kecil di M. Ini menunjukkan bahwa modul M ini adalah penjumlahan dari semua summodul yang ada pada modul M itu sendiri gitu. Nah, atau dapat kita katakan bahwa jika misalkan kita mengambil summodul LI di sini, maka M adalah penjumlahan dari summodul LI ditambah komplement dari summodul LI gitu, karena kedua ekspresi ini akan sama. Nah, misalkan terdapat elemen X, di mana X ini adalah anggota dari irisan antara summodul LI dengan komplementnya. Nah, maka berlaku bahwa X ini adalah X plus 0 gitu. Jadi, karena kalau misalnya kita jumlahkan X plus 0 kan sama dengan X gitu. Dimana X-nya ini adalah anggota dari summodul LI atau summodul ke I, dan 0 adalah komplementnya, gitu, komplement dari LI. Nah,
ada kemungkinan lain di mana tadi kan x plus 0 gitu. Nah, kita tahu juga bahwa x ini dapat kita tulis sebagai 0 plus x, di mana 0-nya ini adalah anggota dari LI, dan x-nya itu adalah anggota dari komplement LI. Jadi, kayak dibalik-balik gitu ya, mungkin di sini x plus 0, dan di sini 0 plus k gitu. Untuk x-nya x di sini itu dia adalah anggota dari LI, dan 0-nya adalah komplementnya gitu. Anggota komplement LI, dan di sini kebalikannya begitu. Nah, dengan sifat keunikan, maka nilai X ini haruslah 0. Gitu. Jadi, untuk bukti keduanya sekian. Kita lanjut pada contoh-contoh. Untuk yang contoh pertama ini, misalkan kita mempunyai modul M sama dengan R pangkat 3, dan ingat kembali bahwa bentuk R pangkat 3 ini sama dengan sama seperti bentuk R pangkat K, itu dengan K-nya adalah 3. Nah, maka dapat kita katakan bahwa kasus ini adalah modul bebas gitu ya. Nah, M ini di sini disebutkan bahwa M adalah modul kiri atas R dengan sumodul-sumodul, diantaranya adalah N1, N2, dan N3. Untuk N1-nya sendiri, dia anggotanya ada X 0,0, X 0,0, di mana X-nya adalah anggota ring R, dan N2 anggotanya ada 0,Y,0, di mana Y-nya adalah anggota ring R, dan N3 dia adalah 0,0, Z, di mana Z adalah anggota ring R. Di sini kita sudah membuktikan bahwa M adalah internal direct sum dari sumodul-sumodul N1, N2, dan N3. Nah, ini adalah penjawabnya. Jadi, karena N1, N2, plus dan N3 adalah sumodul kiri dari M, maka jika kita jumlahkan gitu ya, N1 plus N2 plus N3, dia adalah himpunan bagian dari si modul M gitu. Dan misalkan kita juga punya A ini kita misalkan sebagai anggota dari M, dan A ini kita misalkan juga anggotanya isinya itu adalah X, Y, Z, anggota ring R. Maka A juga dapat ditulis sebagai berikut. Jadi A ini dapat kita uraikan gitu ya, istilahnya menjadi X, 0,0 ditambah 0,Y,0 ditambah 0,0, Z, dan ini adalah anggota dari N1, N2 plus N3 gitu, karena X, 0,0 adalah anggota N1, 0,Y,0 adalah anggota N2, dan 0,0, Z adalah anggota N3. Sehingga M himpunan bagian dari N1 plus N2 plus N3. Nah, maka dapat kita katakan gitu dengan syarat yang tadi, dengan penguraian seperti ini, yang A dapat kita katakan bahwa M adalah penjumlahan juga dari sumodul-sumodulnya, yakni N1, N2, dan N3. Maka syarat pertama untuk untuk internal direct sum terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua, jadi di sini kita menjumlahkan pasangan-pasangan yang muncul, pasangan-pasangan yang mungkin muncul gitu ya untuk tiap sumodulnya. Yang pertama ini berarti ada N1 plus N2, N1-nya adalah ini dan N2-nya adalah ini. Kita jumlahkan hasilnya adalah X, Y, 0, di mana X, Y adalah anggota ring R. Lalu kemudian kemungkinan yang kedua yang mungkin muncul adalah N1 plus N3. N1-nya ini dan N3-nya ini kita jumlahkan menjadi X, 0, Z, di mana X, Z adalah anggota ring R. Kemudian kemungkinan terakhir yang mungkin muncul adalah N2 ditambah N3. N2-nya ada ini dan N3-nya ada ini. Dijumlahkan menjadi 0,Y, Z, di mana Y, Z adalah anggota ring R. Nah, sehingga jika kita ingin mengkomplementkan setiap sumodul yang ada, itu misalkan di sini kita komplementkan N1, berarti komplement dari N1 itu kan kita ingin mengiriskan gitu antara setiap sumodul yang ada pada modul ini dengan komplementnya. Berarti untuk yang pertama misalkan kita mengiriskan nama sumodul N1 dengan komplementnya, berarti komplement itu kan N2 plus N3 gitu. N1-nya di sini N1 itu kan dia X, 0,0. Kita iriskan dengan N2 plus N3. N2 plus N3 adalah 0, Y, Z gitu. Nah, berarti kan antara X, 0,0 dengan 0, Y, Z ini dia hanya yang punya kesamaan tuh dia hanya 0 gitu. Karena di sini ada X tapi di sini nggak ada X. Di sini ada Y, ada Z, di sini nggak ada Y dan Z gitu. Jadi cuma 0. Kemudian jika kita pilih N2 gitu, lalu kita iriskan dengan komplementnya, berarti N1 plus N3. N2 itu kan dia ini ya 0,Y, dan N1 plus N3 adalah X, 0, Z gitu. Dan jika kita iriskan antara yang di sini dengan yang di sini, elemen yang sama itu kan di kedua anggota itu hanya 0 gitu.
Karena di sini ada Y, tapi di sini nggak ada Y. Di sini ada X dan Z, tapi di sini nggak ada X dan Z gitu. Jadi hasilnya hanya 0. Kemudian jika kita iriskan sumbu modul yang terakhir, N3 dengan komplemennya N1 plus N2, di sini N3 itu ini ya 0,0, Z, irisannya komplemennya itu adalah ini X, Y, 0. Kita iriskan juga dan elemen yang sama itu hanya 0 gitu di keduanya, berarti hasilnya adalah 0. Maka syarat kedua terpenuhi gitu. Untuk dimana jika kita mengiriskan semua submodul yang ada dengan masing-masing komplemennya, hasilnya haruslah selalu 0 gitu. Nah, dengan itu maka terbukti bahwa M atau tadi kita definisikan di awal sebagai R pangkat 3 itu adalah internal direct sum dari N1 sampai dengan N3 gitu. Nah, kemudian kita dapat mengatakan juga bahwa komponen dari modul M adalah N1, N2, dan N3 gitu. Karena tadi ketiga submodul ini memenuhi syarat-syarat internal direct sum gitu ya. Nah, kemudian jika kita pilih ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya untuk komplement ini gitu. Jadi jika kita memilih misalkan kita pilih submodul ini adalah N1 itu berarti komplement dari N1 kan dia N2 plus N3 gitu. Kita jumlahkan saja N2 plus N3, hasilnya adalah ini. Kemudian komplement dari N2 berarti adalah N1 plus N3, hasilnya adalah seperti ini. Dan komplement dari N3 adalah penjumlahan dari N1 plus N2, hasilnya adalah ini gitu. Kemudian ada juga contoh yang kedua. Di sini kita harus menentukan submodul dan komponen dari Z5 atas Z. Nah, submodul dari Z5 ini kan sebelumnya Z5 ini kan dia anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Dan submodulnya ini jika kita cari hasilnya ada 2, itu hanya ada 2. Yang pertama adalah 0 dan yang kedua ada 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan L1-nya ini kita notasikan sebagai L1, 0 ini sebagai L1 dan yang submodul kedua ini adalah L2 gitu. Di sini kita akan mengecek internal direct sum-nya. Yang pertama penjumlahan dari kedua submodul. Karena di sini hanya melibatkan dua submodul kan ya. Berarti L1 plus N2 0 ditambah 0, 1, 2, 3, 4 hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kita tahu bahwa ini hasilnya adalah Z5 itu sendiri ya. Jadi kembali lagi ke Z5 maka ini sama aja kayak modulnya itu sendiri gitu ya. Jadi penjumlahan dari submodul-submodul yang ada dia terbukti hasilnya akan memberikan nilai si modulnya yakni Z5. Syarat pertama terpenuhi, kita lanjut pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini kita mengiriskan kedua submodulnya, berarti 0 diiriskan dengan 0, 1, 2, 3, 4, hasilnya adalah 0. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, maka Z5 ini adalah internal direct sum atau karena Z5 ini kalau untuk pembahasan sebelumnya di 7.3 itu adalah modul terdekomposisi gitu ya. Dimana untuk kasus ini komponennya adalah 0 dan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk contoh yang ketiga, jadi misalkan kita punya sebuah modul M dengan submodul-submodul berikut ya. Dengan L1-nya ini adalah anggotanya adalah P1, 0, seterusnya sisanya adalah 0, dimana P1 kecil adalah anggota dari modul P1. Berikan lagi, oke. Jadi untuk baik. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, misalkan kita punya sebuah modul M dengan submodul-submodul berikut, di mana L1 atau submodul pertama ini anggotanya adalah P1 kecil dan anggota selanjutnya adalah 0 dan seterusnya, di mana untuk P1 kecil ini dia adalah anggota dari submodul P1 gitu. Dari modul kiri atas R P1. Jadi P1 ini adalah modul gitu ya. Dan kemudian ada LI itu dengan I-nya adalah sembarang nilai gitu ya. Di mana anggotanya adalah 0, sampai PI, 0 seterusnya sampai dengan 0 gitu. Dimana PI kecil ini adalah anggota si PI, anggota modul PI gitu. Nah, berarti dia ada nilai di sini tuh ke I, berarti misalkan ada di sini tuh L3 gitu, berarti anggota P-nya ini dia ada di urutan ketiga di 0, 0, P3 berarti gitu. Jadi tergantung I-nya ada berapa, ada I-nya itu keberapa gitu.
Nah, begitu seterusnya sampai dengan LK, di mana K-nya ini adalah jumlah total si sumodulnya, dan dan anggotanya sendiri adalah 0,0 seterusnya, dan anggota yang terakhir adalah PK kecil gitu, dimana PK kecil ini adalah anggota dari modul PK. Nah, sebenarnya kasus ini adalah kasus eksternal direct sum gitu ya, dan dimana di sini saya tidak menjelaskan eksternal direct sum, tetapi di sini akan dijelaskan bahwa kasus eksternal direct sum ini ada beberapa yang bisa ditulis dalam bentuk internal direct sum gitu. Salah satunya adalah kasus seperti ini. Dan di sini sudah dijelaskan tadi ya bahwa P1 sampai dengan PK ini adalah modul kiri atas R. Nah, perhatikan bahwa P1 sampai dengan PK, maksud saya P1 kecil sampai dengan PK kecil, ini dapat diuraikan menjadi seperti ini. Jadi P1, 0,0 dan seterusnya sampai dengan yang anggota terakhir adalah 0 dijumlahkan untuk berarti ada P1 ditambah P2 gitu ya, ditambah P3 dan seterusnya sampai dengan PK. Kita jumlahkan untuk P1-nya apa gitu. Kita jumlahkan berarti seterusnya sampai dengan si PK kecil. Berarti kan PK kecil itu dia anggotanya adalah semua anggotanya adalah 0 kecuali anggota yang terakhir itu harus PK. Nah, untuk setiap elemen M berlaku M sama dengan L1 plus seterusnya sampai dengan LK gitu. Jadi penjumlahan ini tuh akan menghasilkan si modul M itu sendiri gitu. Nah, maka syarat pertamanya terpenuhi. Jadi apa ya, kalau lebih jelasnya lagi, si penjumlahan ini tuh sama dengan menjumlahkan sumodul-sumodul yang ada gitu. Jadi L1 ini kan dia anggotanya P1 seterusnya sampai dengan 0, lalu LI nanti ada 0, seterusnya sampai dengan PI, 0 dan seterusnya sampai dengan 0. Kemudian sampai yang terakhir kita jumlahkan juga untuk si LK ini, berarti LK ini dia anggotanya semuanya adalah 0 kecuali anggota terakhir dia ada nilainya gitu. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya akan menghasilkan modul M gitu. Maka syarat pertama dari internal direct sum terpenuhi. Kemudian berlaku juga jika kita mengambil sembarang sumodul LI, kita iriskan dengan komplemennya gitu, atau penjumlahan dari sumodul-sumodul lain selain sumodul LI. Ini hasilnya akan menghasilkan nilai 0. Untuk setiap I adalah 1 sampai dengan K. Karena jika kita iriskan ini ya, misalkan kita ambil L1 gitu, lalu kita iriskan dengan kita iriskan dengan sisa penjumlahan modul-modul yang lain gitu. Berarti kan di sini ada P1 di posisi pertama gitu, sedangkan di di sumodul-sumodul lain dia nggak punya elemen di urutan pertama gitu. Berarti dia nanti nggak punya P1 gitu. Anjir. Nah, kemudian berlaku juga jika misalkan kita mengambil sembarang sumodul gitu pada modul tersebut, katakanlah LI itu ya, dengan I adalah 1 sampai dengan K, kita iriskan dengan komplemennya atau penjumlahan dari semua sumodul yang ada kecuali LI gitu. Hasilnya akan sama dengan 0 gitu. Nah, maka syarat kedua ini terpenuhi. Nah, sehingga dapat kita tulis bahwa M yang tadi kita definisikan di awal ini adalah internal direct sum dari L1 sampai dengan LK. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa external direct sum gitu ya, kasus yang ini external direct sum dari berbagai modul yang ada. Di sini kita definisikan sebagai P1 sampai dengan PK gitu ya, modul-modulnya itu dapat kita tuliskan sebagai internal direct sum gitu dengan syarat-syarat yang ada tadi, dan dapat kita katakan bahwa dengan mengoperasikan si modul-modul yang ada, si modul M ini dia internal direct sum dari L1 atau sumodul pertama sampai dengan sumodul ke K, seperti itu. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa berguna baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.